wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu kita akan belajar tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama tentang hukum Pascal. Kamu bisa siapkan UKBM-mu dan buku paketmu, kita belajar bersama. Nah, kamu perhatikan di situ, setiap fluida itu kan bisa saja ada di ruang terbuka dan ada di ruang tertutup. Nah, ruang terbuka misalnya ya di kondisi sehari-hari, fluidanya berupa zat gas. Itu kan ada di ruang terbuka. Kita bisa merasakan oksigen misalnya, gasnya berupa gas oksigen. Kemudian kalau di ruang tertutup itu misalkan kalau kita bicara tentang zat cair, nah berarti zat cairnya ada dalam suatu wadah tertutup, misalnya ada pada bejana berhubungan. Nah, fluida yang ada pada ruangan tertutup inilah yang menjadi pokok bahasannya Pascal. Pascal menyatakan bahwa, sambil kamu cari informasinya, Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup, nanti sambil Bu Novi tuliskan saja ya. Jadi Pascal itu menyatakan tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida maupun dinding wadah. Nah, jadi bahasanya Pascal itu menyatakan tentang tekanan fluidanya. Nah, fokusnya adalah hukum Pascal, fokus membahas tentang tekanan fluida. Tanpa berkurang artinya sama besar. Oke. Untuk lebih memahami teori hukum Pascal, coba kita simak dulu percobaan sederhana yang menggunakan piston bejana berhubungan. Kita gunakan piston yang pertama dulu. Kamu lihat di sini, piston pertama itu ada luas penampang 1 10 cm kuadrat dan luas penampang 2 10 cm kuadrat. Jadi sama. Kemudian di penampang yang pertama diberi beban dengan massa yang berbeda. Di penampang yang kedua ada beban diletakkan bebas dihubungkan dengan dengan neraca pegas untuk mengukur gayanya. Oke. Misalkan kita simak, kamu perhatikan ya. Kita mulai dari yang pertama, ketika di penampang 1 itu kita beri beban 10 kg, ternyata beban yang ada di penampang 2 terangkat oleh gaya, dilihat di sini neracanya 1 kalikan 100, berarti 100 Newton. Oke, kita catat saja, F1 dilihat di sini ini massa 10 kg, berarti F-nya adalah gaya. Gaya apa? Ya gaya beratnya. Kalau massanya 10 kg, berarti gaya beratnya 100 Newton. Di penampang 2, ternyata benda ini terangkat oleh gaya 100 Newton. Oke, sekarang kita variasi. Ketika massa bebannya kita buat 330 kg atau 300 Newton, ternyata benda di penampang 2 terangkat oleh gaya 300 Newton juga. Ketika di penampang 1 diberikan beban 50 kg atau gaya 500 Newton, di penampang 2 juga akan terangkat oleh gaya 500 Newton. Nah, sekarang
Kalau kamu perhatikan di sini, bagaimana hubungannya F1 dengan F2? Ternyata nilainya sama. Bagaimana perbandingan tekanannya? Dilihat, masuk ke persamaan tekanan, P itu sama dengan F per A. P1 berarti F1 per A1. P2 berarti F2 per A2. Bagaimana nilainya? Nilainya sama. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan di dalam fluida itu besarnya sama, diteruskan ke semua arah atau ke segala arah. Sekarang kita kembali menggunakan piston yang luas penampangnya berbeda. Oke, misalkan ini luas penampang 1 itu 10 cm kuadrat. Luas penampang 2 dibuat 3 kali lipatnya atau 3 kali lebih besar. Kita coba, ketika penampang 1 itu 10 kg berat yang diletakkan di atasnya, ternyata di penampang 2 benda ini terangkat oleh gaya 300 Newton. Ketika kita gunakan 30 kg alias 300 Newton, maka beban 2 terangkat oleh gaya 900 Newton. Ketika di penampang 1 digunakan beban bermassa 50 kg atau 500 Newton, beban di penampang 2 terangkat oleh gaya 1500 Newton. Oke, kamu perhatikan di sini. Kesimpulan yang pertama kita dapat adalah jelas luas penampang A1 dengan A2 berbeda. Sekarang bagaimana dengan F1 dan F2-nya? Kamu lihat F1, F2 nilainya berbeda. Bagaimana dengan tekanannya? Ingat tekanan. F1 tekanan 1 berarti P1 itu F1 per A1. Kamu lihat. F1 100, A1 10, berarti P1-nya 10. Sekarang P2. F2 per A2. F2-nya 300, A2-nya 30, berarti P2-nya 10. Bagaimana jika kita bandingkan dengan P1 tadi? Ternyata nilainya sama. Nah, percobaan ini mendukung hukum Pascal yang sudah kita rumuskan tadi, bahwa tekanan itu akan sama tanpa berkurang sedikit pun. Oke, jadi kesimpulannya Pascal itu menyimpulkan bahwa tekanan itu selalu sama. P1 sama dengan P2. P1 itu kan kita dapat dari F1 per A1 tadi. Nah, ini berarti otomatis sama dengan F2 per A2. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan matematisnya hukum Pascal. Sekarang kalau misalkan fluida yang digunakan itu memiliki kekentalan atau viskositas sehingga menyebabkan ada perbedaan tinggi. Ya, kunci utamanya hukum Pascal berlaku F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ini berlaku jika ketinggian permukaan kedua penampang itu sama. Ini, sejajar. Jika ketinggian penampangnya sejajar, maka persamaan ini berlaku. Nah, kalau ketinggian penampangnya berbeda, misalkan ini, penampang 1 ini, penampang 2 ini, ada selisih sebesar H. Nah, maka persamaan ini berlaku tapi ada tambahannya. Karena ada perbedaan ketinggian, maka di bagian ini, bagian yang selisih ketinggiannya ini berlaku yang namanya, di sini berlaku adanya tekanan hidrostatis. Nah, kita balik lagi ke konsepnya hidrostatis. Jadi kalau kondisi ini kita gambarkan secara matematis, itu adalah gabungan dari hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Kalau kita tuliskan berarti gini, tinggal kita tambah saja. Yang awalnya F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2, nah ini ditambah karena yang mengalami ketinggian atau yang
selisih ketinggian itu ada di kolom 1, maka persamaan tekanan hidrostatisnya kamu tambahkan di ruas yang kiri. Kalau misalkan nanti ada kasus yang berbeda, itu yang mengalami perbedaan ketinggian itu adalah kolom 2, maka letakkan persamaan tekanan hidrostatis itu di kolom atau di ruas sebelah kanan. Jadi ini bergantung pada di mana letak dari perbedaan ketinggian itu. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita coba masuk dulu ke contoh soalnya hukum Pascal. Di contoh 3 dan contoh 4 di halaman 11. Nah, di sini kamu perhatikan ada piston 1 diberi beban sebesar 12 kilo. Kemudian piston 2 ada M2. Nah, M2 ini kamu diminta tentukan berapa nilainya. Jadi jelas langsung kita gunakan persamaannya hukum Pascal, tinggal kita masukkan. F1 itu kan sama dengan W kali beratnya beban. Beratnya beban itu berarti massa kalikan gravitasi. 12 dikalikan 10 berarti 120. Oke. Kemudian A1-nya adalah 3 kali A2. Langsung kita ganti saja. Nah, sekarang F2-nya. F2-nya adalah sama dengan M2 sama seperti tadi, M2 dikalikan dengan G. Berarti M2 dikalikan 10. Nah, berarti kalau kita mau cari M2, berarti kan tinggal A2-nya di ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret, sama-sama punya A2. Oh, yang dicoret A2 saja ya, angka 3-nya jangan. A2, ini kita coret. Berarti sisa M2-nya adalah 120, kamu bagi dengan 3 kalikan 10 berarti 30. Maka massa 2 yang bisa diangkat adalah 4 kg. Seperti itu. Sekarang penerapannya kalau di bejana berhubungannya ada selisih ketinggian. Misalkan ini, ada pompa hidrolik, ada 2 kolom, luas penampangnya masing-masing 40 cm kuadrat. Langsung kita rubah jadinya 40 cm itu 4 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Luas penampang 2-nya 400 cm kuadrat, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Massa jenisnya 890 kg per meter kubik ya, ini harusnya. Kolom 1 diberi gaya sebesar 40 Newton, sehingga mengalami selisih ketinggian 0,5 meter. Oh, sudah ditulis. Kenapa dihitung lagi? Langsung aja ya, 0,5 meter gitu ya. Oke, kamu diminta menghitung massa benda yang bisa diletakkan di kolom 2 supaya terangkat. Kita gunakan persamaan yang tadi. Diingat, yang mengalami selisih ketinggian itu adalah penghisap kecil atau penampang 1. Berarti posisi rho GH letakkan seruas dengan tekanan 1. Nah, semacam ini. Sudah, tinggal kita masukkan F2-nya ini sama dengan
berat ya, berat dikalikan dengan gravitasi. Oke, bisa kita tulis dulu. M2G. Oke. Langsung kita masukkan nilainya. F1 sudah ada 40. A1-nya 4 dikali 10 pangkat min 3. Rho-nya 890. G-nya 10. H-nya 0,5. Oke. M2-nya yang mau dicari. G-nya 10, berarti 10 M2. Kemudian A2-nya langsung bisa dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita hitung hasilnya. Kita hitung hasilnya 40 dibagi 4 kalikan 10 pangkat min 3, pangkatnya naik jadi 40.000 dibagi 4 itu 10.000 ditambah dengan 890 kalikan 5 itu 4450 sama dengan 10 pangkat min 2-nya naikkan ke atas, berarti 1000 bagi 4 itu 250 M2. Oke. Maka bisa langsung dicari nilai M2-nya. Dihitung nilai M2 kamu jumlah dulu, terus kamu bagi dengan 250, itu hasilnya sekitar 57,8 kg. Jadi intinya kamu harus paham meletakkan persamaan hidrostatisnya itu di ruas kiri atau di ruas kanan. Berkaitan dengan informasi yang ada di soal. Selisih ketinggiannya itu ada di kolom mana? Di kolom 1 atau di kolom 2? Oke. Seperti itu bahasan kita tentang hukum Pascal. Selanjutnya kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, di hukum Archimedes ini, mungkin kalian familiar dengan nama Archimedes, barangkali sudah pernah dengar kisahnya. Jadi intinya awal dari Archimedes mengemukakan ini tuh dia diminta membuktikan keaslian dari mahkota raja Yunani. Itu mahkotanya benar-benar asli emas atau bukan, atau ada campuran. Nah, Archimedes memikirkan cara sampai dia menemukan hukum Archimedes ini. Oke. Hukum Archimedes ini berkaitan dengan gaya yang akan dialami suatu benda ketika masuk ke dalam fluida. Gaya ini menyebabkan benda yang ada di dalam fluida, misalkan kita bicara air ya, maka benda itu seolah-olah kehilangan beratnya. Gaya ini kita kenal sebagai gaya Archimedes bisa, atau ada istilah lain, ada yang menyebut gaya angkat
Ada yang menyebut gaya apung. Nah, ini istilah-istilah lain. Hukum Archimedes. Archimedes ini menyatakan bahwa sebelum merumuskan ini, coba kalian perhatikan dulu percobaan sederhana untuk menyelidiki hukum Archimedes. Nah, percobaan Archimedes ini sederhana, kita tinggal, kamu perhatikan ini ya, percobaannya. Misalkan ada beban ini, beban satu cincin ini, ketika ditimbang di udara, kita tahu beratnya adalah 0,5 Newton. Ketika kita timbang di air, ternyata beratnya 0,4 Newton. Loh, kok ada selisih? Padahal bendanya tetap. Nah, kemana selisih beratnya ini? Kamu perhatikan ketika benda itu ditimbang, dimasukkan ke dalam air, ada volume air yang dipindahkan. Dilihat di sini, volume itu terukur sebesar 10 cm kubik. Atau ketika ditimbang, masanya adalah 10 gram. Massa 10 gram berarti beratnya sekitar 0,1 Newton. Nah, 0,1 Newton ini kan sama dengan selisihnya. Selisih ketika benda diukur di udara dikurangi dengan ketika benda diukur di dalam air. Oke, kita coba variasi massa bebannya. Ketika ditambah massa beban itu 2 cincin itu 1 Newton. Ketika ditimbang di udara, kemudian ketika kita timbang di dalam air, beratnya adalah 0,8 Newton. Tentu saja volume air yang dipindahkan akan bertambah, terukur sebesar volumenya sebesar 22 ml atau 22 cm kubik dengan berat dengan massa 21,56 gram. Nah, ini sama. Begitu juga ketika bebannya kita variasi jadi 3 cincin, ditimbang di udara 1,5 Newton, ditimbang di air 1,2 Newton. Ada selisih lagi. Ternyata volume air yang dipindahkan juga semakin banyak atau masanya semakin besar. Nah, inilah yang digunakan Archimedes untuk menyatakan persamaan atau hukumnya. Jadi hukum Archimedes itu menyatakan bahwa setiap benda yang terendam sebagian atau sepenuhnya, karena kasusnya ini bisa berbeda-beda pada setiap benda ya. Setiap benda yang terendam sebagian atau sepenuhnya dalam suatu fluida akan mendapat atau akan memperoleh yang namanya gaya angkat. Kalau gaya angkat arahnya mesti ke atas dengan besar yang sama yang besarnya kita ganti yang besarnya sama dengan tadi selisihnya itu kan sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau tumpah, bisa pakai istilah itu. Oke. Sekarang kamu perhatikan di sini, misalkan ada balok diletakkan dalam suatu wadah, balok ini posisinya melayang, maka balok akan memperoleh atau akan mendapat tekanan dari semua arah atau semua sisinya. Sisi atas itu mendapat tekanan dari gaya F1. Sisi bawah mendapat tekanan dari gaya F2. Begitu juga dengan sisi samping kanan dan kirinya. Nah, ini bisa kita rumuskan. Misalkan kita perhatikan atau kita analisis yang sumbu Y dulu.
sumbu Y itu kan berarti FA atau gaya angkat itu sama dengan tekanan, selisih tekanannya. Tekanan yang ke atas dikurangi dengan tekanan yang ke bawah, arahnya ke bawah. Tekanan arah bawah. Kemudian kita jabarkan lagi. Oh, sorry. Kok ini tekanan nggak setara? Ini F harusnya. Gaya ya, gaya. Nah, baru dari gaya ini kita jabarkan kepersamaannya tekanan tadi yang kaitannya sama hukum Pascal. Kalau F itu kan berarti P dikalikan A. Nah, ini berarti PA2 dikurangi dengan, mesti balik ke atas ya kursornya, P A1 PA2, P-nya kaitannya dengan tekanan hidrostatis, berarti Rho GH2. Kamu lengkapi sendiri, di sini ada Rho GH. Rho GH2. Yang PA1 juga tulis Rho G. Oh, sorry, ini ada A2 juga di sini. A2-nya kan belum hilang. PA1 sama, berarti Rho G H1A1. Kemudian Rho GA-nya sama. Oh, sorry. Luas penampangnya sama. Harusnya yang indeks itu P-nya. P2A. Itu ya. Ini 2-nya indeks ya. Harusnya gini nulisnya. Harusnya ini indeks. Nah, gini. Jadi gini ya. Nah, harusnya P2A. Nah, semacam itu harusnya. Ini bukan, ini A. Nah, begitu juga dengan P1 ya. Kamu ganti. Gini sendok. Nah, ini nanti penjabarannya semacam ini, P2A, P1A. Rho GH2A, Rho GH1A. Kemudian Rho GA-nya dikeluarkan, berarti di dalam kurung sisa H2 min H1. Berarti kan Rho GA delta H. H2 min H1 itu kan sama dengan H dari gambar. Berarti di sini Rho GHA. Rho GHA itu sama dengan Rho GV. Jadi persamaannya gaya abu itu ada dua. Yang kita dapat dari percobaan itu kan kaitannya dengan berat di udara, WU. WU dikurangi dengan berat ketika dia di dalam air. Atau kalau kita jabarkan dari persamaan yang sebelah samping, itu kita dapat FA itu Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan V. V apa? V benda.
V benda ini adalah volume benda yang tercelup. Jadi yang dihitung adalah bagian benda yang tercelup saja. Misalkan kasusnya seperti yang di atas ini. Nah, ini kan berarti semua bagian benda tercelup. Maka VBT ini ya nanti sama dengan VB. Volume benda tercelupnya sama dengan volume benda. Tapi beda lagi kalau kasusnya semacam ini. Misalkan ada dalam suatu wadah. Seperti ini. Nah, bendanya itu ada bagian yang di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan. Misalkan yang di atas permukaan itu sepertiga bagiannya. 1/3 dari VB. Sementara yang tercelup di dalam fluida itu adalah 2/3 VB. Nah, maka VBT yang dimaksud di sini itu adalah ini. 2/3 VB. Tuh. Oke. Bicara tentang gaya Archimedes atau gaya angkat, ini menyebabkan ada 3 fenomena benda ketika dimasukkan dalam fluida, yaitu terapung, melayang, tenggelam. Oke, benda dikatakan terapung, kamu lihat gambar di bawah ini ya. Benda itu dikatakan terapung jika benda itu tercelup. Benda tercelup, tapi masih ada bagian yang muncul di permukaan. Nah, itu. Di permukaan fluida. Kalau kita perhatikan lagi, kita hubungkan dengan massa jenis, posisi benda yang ada di atas itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis yang zat yang ada di bawah. Jadi kalau kasusnya benda itu terapung, maka massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida. Bagaimana cara menentukan massa jenis fluida? Ya, kita pakai hukumnya tekanan hidrostatis atau gaya angkat bisa. Pokoknya yang kaitannya dengan rho. Oke, kalau misalkan ada 2 jenis fluida, kemudian benda itu diletakkan dan ternyata benda itu posisinya masih melayang seperti ini, tapi ada bagian yang tercelup fluida 1, ada bagian yang tercelup fluida 2. Maka gaya angkat yang dialami benda ini itu ada 2 jenis, yaitu gaya angkat oleh fluida 1 dan gaya angkat oleh fluida 2. Nah, ini gaya angkat oleh fluida 2 itu berarti posisinya mulai di sini. Ada FA1, ada FA2. Atau kita masukkan ke persamaan, berarti FA1 itu kan rho 1. Masukkan ke persamaannya gaya Archimedes tadi. Rho 1 G volume benda yang tercelup di fluida 1. Begitu juga di FA2, itu berarti rho 2 G volume benda yang tercelup di fluida 2. Jadi kalau misalkan mau kita tulis, ini kan ruas kiri, ruas kanan ada G ya, berarti G-nya bisa kita hilangkan itu. Berarti kalau mau cari massa jenis benda, ya tinggal ini aja dibagi. G-nya bisa dihilangkan, itu bisa dicoret, dibagi dengan volume benda. Jadi untuk membedakan volume benda tercelup itu pakai indeks aja VB dan VBT. Oke. Kasus yang kedua, benda dikatakan melayang. Kamu lihat di sini, benda dikatakan melayang jika seluruh bagian benda itu tercelup ke dalam fluida, tapi benda belum sampai ke dasar. Oke.
Kasusnya kalau semacam ini berarti rho bendanya sama dengan rho fluida. Kasus yang ketiga adalah benda tenggelam. Benda tenggelam itu berarti seluruh bagian benda tercelup dan benda sudah sampai di dasar wadah. Kalau semacam ini, maka rho benda itu jauh lebih besar dari rho fluidanya. Oke, nah itu bahasan tentang gaya Archimedes, penerapannya ke 3 fenomena benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair. Oke, kita masuk ke contoh 5. Di contoh 5, ada sebuah benda dengan volume 15 meter kubik, massa jenisnya 830 kilo, dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kamu diminta menghitung berapa volume benda yang muncul di permukaan air. Berarti ini kasusnya adalah bendanya posisinya melayang. Kita sudah diberi clue ya, di sini FA sama dengan W. Ini awalnya dari posisi ini. Misalkan ini wadah. Kemudian ini benda, bendanya kan ada keterangannya, ada yang di bagian atas fluida, ada yang muncul. Kamu perhatikan di sini, ini bendanya posisinya seimbang, berarti berlaku syarat keseimbangan. Benda ini punya gaya berat, berarti punya W. Kemudian benda di dalam fluida, pasti dia mengalami gaya angkat atau FA. Nah, syaratnya keseimbangan kan berarti sigma F sama dengan 0. FA arah ke atas, W arah ke bawah. Berarti kan tinggal dikurangi. Nah, kemudian dipindah ruas, maka jadi persamaan ini. Nah, FA itu gaya angkat, sehingga masukkan persamaan rho F, rho fluida, volume benda tercelup, kalikan G. Kemudian untuk W itu kan massa kalikan gravitasi. Massa itu bisa didapat dari massa jenis kalikan volumenya. Nah, ini kan bicaranya adalah berat benda, maka di sini massa jenis benda kalikan dengan volume benda. Ini volume benda secara keseluruhan. Kedua ruas sama-sama punya G, bisa kita hilangkan. Oke, terus kita masukkan nilainya. Rho fluida itu kan 1000 tadi, fluidanya berupa air. Kemudian volume benda tercelupnya belum tahu, VBT. Rho-nya benda 830. Volume benda sudah diketahui 15. Maka VBT-nya bisa kamu cari dari 830 kalikan 15 ini kamu bagi dengan 1000. Itu hasilnya sekitar, nanti dihitung ya, dibuktikan 12,45. 12,45 meter kubik. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume benda yang muncul di permukaan air, berarti istilahnya adalah volume benda tidak tercelup. Maka di sini menulisnya adalah VBTT, volume benda tidak tercelup. Ini kan berarti bisa kita cari dari volume benda secara keseluruhan. Oke, misalkan kita jelaskan melalui gambar ya. Volume benda keseluruhan itu berarti yang warna biru, yang warna ungu. Oke, kemudian volume benda tercelup itu yang warna kuning. Volume benda tidak tercelup itu yang warna hijau. Nah, jadi volume benda tidak tercelup itu bisa dicari dari volume benda dikurangi dengan volume benda tercelup. Volume bendanya tadi 15.
dikurangi dengan 12,45. Berarti hasilnya sekitar 2,55. Satuannya meter kubik. Oke. Itu tadi penjelasan tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Ini variasi soalnya banyak, kamu bisa cari referensi latihan-latihan soal di buku paket maupun di internet untuk lebih memahami konsepnya hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke. Terima kasih penjelasannya Bu Novi akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi untuk kegiatan belajar 3 di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa difahami, semoga bisa dimengerti dan langsung dipraktekkan untuk mengerjakan latihan soal supaya tidak lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.